Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ronasi Pipiria Sibarani, Deswita Ananda, Isak Kolha Monangan, Joel Ari Putranta Ginting, dan M. Rapli Dewantara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang web kami menggunakan Bootstrap dan Tailwind. Sebelumnya, kami akan menjelaskan beberapa penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Rapli Dewantara. Situs web. Situs web adalah serangkaian halaman web yang saling berhubungan, dapat diakses melalui internet. Di era digital, kehadiran website sudah menjadi kebutuhan penting bagi pelaku bisnis, organisasi pemerintah, dan individu. Website bukan sekedar halaman online, tetapi juga jendela interaktif yang membuka kemungkinan komunikasi seluas-luasnya. Sebagai bagian integral dari ekosistem digital, situs web membuka peluang baru dalam komunikasi, bisnis, pendidikan, dan pertukaran informasi. Melalui aksesibilitasnya yang luas, web memfasilitasi komunikasi dua arah, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Melalui website, entitas dapat menampilkan identitas, nilai, dan layanan kepada halayak global. Keberadaan website memberikan para pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, dan mitra bisnis untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Website, era modern membantu manusia melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Penemuan revolusioner internet telah membantu menghubungkan berbagai bidang secara online. Kini, berbagai informasi tersedia dan dapat diakses melalui internet, melalui website atau situs web. Situs web adalah kumpulan halaman web yang terdapat dalam domain atau subdomain World Wide Web atau www di internet. Alasan seseorang mengunjungi suatu situs web adalah karena konten yang tersedia pada website tersebut. Contoh website adalah google.com dan facebook.com. Oke, kita masuk ke website menurut para ahli. Yang pertama yaitu Lukmanul Hakim. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen dalam website disebut dengan web page, dan link dalam website dapat digunakan oleh pengguna untuk beralih dari satu halaman ke halaman hypertext lain. Yang kedua yaitu Ipo Santoso dalam Rahmidi. Website terbagi menjadi golongan kanan dan golongan kiri. Dalam website dikenal dengan sebutan website dinamis dan statis. Web server. Web server yaitu server yang memberikan layanan kepada komponen yang meminta informasi berkaitan dengan web yang telah dirancang dalam internet. Web server menurut para ahli yang pertama, Sibero. Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu Kustianingsi dan Devi. Web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web komputer. Ini melayani permintaan dokumen web dari kliennya. Lalu yaitu web browser. Web browser yaitu server untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, video, dan suara yang ada di website maupun mesin pencari. Website menurut para ahli Kustianingsi dan Devi. Web browser adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Yang kedua yaitu Sibero. Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Bootstrap. Bootstrap adalah framework open source yang diciptakan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari Twitter pada tahun 2011. Dulunya dikenal sebagai Twitter Blueprint. Bootstrap kini digunakan oleh 27% website di seluruh dunia karena kesederhanaan, konsisten, dan kemudahan penggunaannya. Framework ini menyediakan kelas CSS dan JavaScript yang dapat digunakan tanpa perlu coding komponen website dari nol. Bootstrap menyediakan kelas yang lengkap termasuk untuk layout, menu navigasi, dan animasi. Dengan grid system yang responsif, Bootstrap memastikan tampilan website tetap rapi dan konsisten di berbagai perangkat, mulai dari smartphone hingga laptop. Kemudian, Tailwind. Tailwind CSS adalah framework CSS yang dianggap unik karena menggunakan pendekatan utility first untuk styling. Dibandingkan dengan framework CSS lain seperti Bootstrap atau Foundation yang biasanya menyediakan komponen siap pakai seperti button, navbar,
dan lain-lain. Tailwind memungkinkan pengembang untuk membuat desain mereka sendiri menggunakan kelas kecil yang melakukan fungsi tertentu. Perbedaan Tailwind dan CSS biasa itu, pada Tailwind, CSS adalah framework yang menyediakan kumpulan class utility untuk memudahkan styling, sedangkan CSS Native adalah penulisan gaya tanpa menggunakan kerangka kerja apapun yang memberikan kontrol penuh tetapi bisa lebih kompleks dan memakan waktu. Jadi saya Ishak Pahlawan Marbun akan menjelaskan mengenai landing page HTML yaitu indeks HTML dari website kelompok kami itu Glitch. Jadi pertama itu kan seperti biasa akan ada doc-tab HTML yang akan dimulai dengan head-nya. Jadi doc-tab HTML untuk menyatakan bahwa kali ini HTML nanti kan muncul juga yang namanya seperti template-nya itu yaitu meta charset UTF dan meta viewport-nya ini. Jadi di sini itu untuk menyatakan bahwa untuk memanggil karakter set yang akan digunakan yaitu di sini akan menggunakan karakter set UTF strip 8. Kemudian di sini ada viewport dan dengan kontennya width sama dengan device strip width dan initial scale 1. Jadi ini width sama dengan device width ini akan mengatur kalau konten dari website ini layar lebar. Dengan initial scale 1 itu mengatur zoom defaultnya dengan 1. Di sini kita akan memanggil CSS-nya. Nah, yang pertama kita akan memanggil ini ya, link CSS eksternal untuk framework dan style akan digunakan dalam website ini yaitu dari Bootstrap dan Tailwind. Ini akan dipanggil secara online. Yang nanti ada website juga, cuman bisa dibuka nanti. Dan di sini juga ada file internal internal CSS-nya yang sudah saya buat, itu style CSS yang nanti akan saya jelaskan juga. Jadi pertama kita akan mulai dari navigation bar-nya ya. Jadi navigation bar ini kita akan menggunakan class navbar expand lg dengan style light dengan background-nya white. Ini ada brand-nya, yaitu untuk logonya menggunakan logo dari download, yaitu logo Glitch. Dan nanti logo ini juga sudah diberi link ya. Jadi kalau misalnya disentuh ini atau dipencet, Glitch-nya akan menampilkan landing page kembali atau home-nya, yaitu index.html. Nah, kemudian setelah logo ini ada juga navbar yang ini ya, yang sudah dibagi-bagi. Dapat lihatnya lebih jelas di sini ya. Nah, jadi di sini terdapat indeks HTML pertama itu indeks HTML yang sudah di-link kepada tombol about, itu tombol ini. Jadi setiap kali ini dipencet akan langsung muncul ke bawah sini. Kemudian ada juga theme, work, dan contact. Nanti kalau misalnya ini theme-nya dipencet di navigation bar yang ini, dan work dan contact nanti akan muncul ke page theme, page work, dan contact yang sudah dijelaskan teman saya dan yang akan dijelaskan teman saya. Nah, setelah itu ada ini ya, video di play di background, yang di atas backgroundnya di atas backgroundnya terdapat tulisan navigating Excel, embracing correctness, dan seterusnya. Ini terdapat di sini ya, di headernya. Ini adalah masih header ya, dari sini sampai ke bawah sini tuh masih header. Di sini sudah mulai sebab di bodinya. Ini kita sudah masukkan body. Section pertamanya itu kita ada section untuk masukkan gambar nih, gambar dari online. Itu dengan image gallery ya, dengan position relatif, overflow, dengan backgroundnya tidak ada, itu hidden background, dengan URL ini image dari video MP4 ini, video ini ya.
Nah, kemudian ada section baru lagi. Ini section teks ini dengan video. Sama juga seperti di atas. Menggunakan class container ya. Di sini juga menggunakan class container. Di sini memanggil ulang lagi. Di sini tempat di sini menggunakan class row. Nah, di sini terdapat tulisan bahwa videonya ini akan di autoplay, di mute, dan di loop. Jadi setelah di website dibuka, dia akan langsung memainkan videonya dengan suara di mute dan diulang-ulang lagi. Di sini juga ditaruh tulisannya menggunakan class call LG6 video text section text-nya. Ini video text section text-nya ini terdapat di style.css yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian di sini script-script yang digunakan, dan ini script bootstrap-nya ini digunakan ini script JavaScript yang digunakan yaitu untuk nanti kayak saat ini dibuka akan ada animasinya. Nah, animasi seperti ini yang fade in fade out gitu ya. Itu menggunakan JavaScript script yang di sini. Sekarang kita akan masuk ke dalam style.css-nya yang digunakan dalam website index.html dan semua website landing page dan semua page lainnya. Yang pertama kita ada body. Ini body dari step page-nya, itu background-nya putih dan color-nya background-nya hitam dan color putih ya. Ini ada button primary, ini untuk memunculkan button, cuman tadi sudah tidak menggunakan button lagi. Ini button hover yang digunakan di sini ya. Jadi saat hover akan berwarna. Ini style untuk navigation bar-nya, yaitu background transparan, dan size-nya segini, dan animation. Bagian di sini. Animasinya itu mengubah warna ya. Nih, dari abu-abu agak gelap ke abu-abu lebih gelap lagi. Nah, ini keyframes untuk animasinya jadi 0%, 50%, langsung 100% dari sini ke sini ya. Kemudian masuk ke CSS logonya, itu logo yang tadi, logo glitch. Ini kalau kita ubah dapat berubah juga nanti. Jadi misalnya kita taruh 30, nah langsung berubah 30% gitu. Ini navbar brand style ya, font size-nya, font weight to bold, dan seterusnya. Nah, ini video yang ada di background ya. Ini video belakang ini. Gunakan CSS ini background image, itu aktif, hidden, atas 100, displaynya flex, kolom center untuk menaruh semua di tengah-tengah karena grafisnya. Ini style backgroundnya, dan seperti biasa posisinya absolute, 0, 100%, with auto, dan height juga auto untuk dapat fit ke ukuran websitenya segimana pun ditaruh. Ini H1 untuk teks yang menggunakan tulisan H1. Jadi kalau misalnya kita di sini ada yang tulisan akan H1. Nanti di sini akan menggunakan style dari sini. Ini hanya membuat H1-nya menjadi warna hitam. Kemudian ini style untuk header-nya dari kontennya. Ini konten header dan ini itu color putih. Ini background color dari sectionnya. Ini H3 sama seperti H1 tadi, cuman beda
saat menggunakan H3 akan muncul color putih, teksnya di tengah, paddingnya 20, marginal 5, dan font size larger. Ini video text section, itu yang ini ya, video dan teks. Background color hitam, color putih, dan paddingnya segini. Dan ini juga selanjutnya. Dan ini gabungan dari yang atas ini body. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tim HTML. Untuk codingan yang ada pada tim HTML ini sebenarnya sama seperti yang ada pada index HTML. Hanya saja ada bagian yang ditambahkan dan dikurangkan. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang berbeda saja. Sini ada nama-nama tim, ada session ID, tim, kelas PY5 text white ini digunakan untuk mendefinisikan bagian tim dengan ID unit tim dan memberikan padding atas dan bawah sebesar 5 satuan dan memberikan teks berwarna putih, teks yang berwarna putih. Untuk kontainer MSAuto ini adalah kontainer itu adalah salah satu kelas dari Bootstrap yang digunakan untuk mengatur elemen untuk memiliki margin kiri dan kanan secara otomatis. Dan MSAuto itu adalah kelas dari Tailwind CSS yang digunakan untuk memberikan elemen margin horizontal secara otomatis. Nah, ini ada teks 3x1, font semi bold, text center, MB8, our team ini nanti our team ini akan memiliki besar 3x1 dengan menggunakan font semi bold dan menggunakan teks dengan line center atau rataan tengah, dan MB8 ini membuat teksnya memiliki margin bottom sebesar 8. Ini ada grid ada grid calls 1, LG grid calls 3, dan grid 8 ini. Grid itu adalah kelas CSS yang digunakan untuk mengubah elemen menjadi container grid. Dan grid calls 1 ini digunakan untuk mengatur jumlah kolom di dalam grid menjadi satu. Dalam konteks ini, elemen-elemen di dalam grid akan diatur dalam satu kolom. Untuk LG grid calls 3 ini adalah aturan CSS yang mengatur jumlah kolom dalam grid menjadi 3 hanya pada perangkat yang lebar layarnya setara atau lebih besar dari LUTs atau LG menurut aturan tata letak responsif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tim membernya. Ini ada flex call item center. Flex itu adalah kelas CSS yang digunakan untuk mengubah elemen menjadi kontainer fleksibel, yang berarti elemen di dalamnya dapat diatur ulang secara dinamis dalam satu atau beberapa arah. Nah, flex call ini itu adalah kelas CSS yang digunakan untuk menetapkan arah tata letak fleksibel menjadi kolom vertikal. Item center ini berarti nanti dia menggunakan rataan rata tengah. Nah, di sini ada image source, image/isak.jpg, alt member 1, plus rounded full, W32, H32, MB4 grayscale. Image source ini untuk menampilkan file gambar yang ada. Image/isak, kenapa menggunakan image/? Karena gambarnya itu berada di file image, jadi untuk menampilkannya langsung menggunakan image/isak.jpg. alt member 1 ini digunakan untuk menjadi backupan jikalau nanti gambar isak ini tidak tampil. Yang akan tampil itu adalah tim member 1, tulisan tim member 1. Nah, untuk kelas rounded full W32, H32, MB4 grayscale ini digunakan agar nanti gambar yang akan ditampilkan itu berbentuk bulat dengan level 32 dan tinggi 32, membuat margin bottomnya sebesar 4 dan memiliki scale berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya ada
class text center berarti nanti jika ada teks yang akan dibuat, nanti dia akan menggunakan rotan tengah atau rata tengah. Nah, di sini ada teks XL font semi bold Isaac Paul. Nanti si Isaac Paul ini akan memiliki ukuran XL dan menggunakan font semi bold. Nah, untuk teks gray 400 ini web developer, berarti nanti web developer ini menggunakan warnaan gray, opacity-nya sebesar 400, dan teks gray 300 ini berarti nanti teks yang ada di sini akan menggunakan gray yang opacity-nya ada 300. Nah, untuk tim member yang lain sampai tim member 5 ini sama saja. Nah, untuk webnya saya akan buka nih. Kira-kira seperti ini hasilnya. Sama seperti indeks HTML tadi, kita dapat berpindah-pindah melalui tombol-tombol yang ada di sini. Bisa dikatakan. Nah, kita dapat kembali lagi menekan tombol tinggi. Selanjutnya kita masuk dalam work HTML. Nah, seperti tim HTML tadi, work HTML ini juga sebagian besar menggunakan codingan yang sama seperti dalam indeks HTML dan tim HTML. Hanya ada beberapa bagian yang berbeda saja. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang berbeda tersebut. Di sini ada additional content. Di sini yang pertama, sebelum itu di sini ada content section, selection ID, content plus PY5. Seperti yang tadi, ini digunakan untuk mendefinisikan bagian konten dengan ID unik konten dan memberikan padding atas dan bawah sebesar 5. Kontainer ini tadi seperti yang tadi digunakan untuk dari kelas Bootstrap yang digunakan untuk mengatur elemen untuk memiliki margin kiri dan kanan secara otomatis. Nah, di kelas row ini umumnya digunakan untuk kerangka kerja front end seperti Bootstrap untuk mengelompokkan elemen-elemen menjadi baris-baris dalam tata letak grid. Nah, kelas all MD6 ini adalah contoh dari kelas Bootstrap yang digunakan untuk mengatur tata letak halaman web secara responsif. Ini kelas all MD6 ini, yang berarti memberikan kolom sebesar 6 buah. Nah, untuk ini ada kelas teks 3x1 font semi bold web design. Ini berarti nanti web design ini memiliki ukuran besar teks 3x1 dan memiliki font semi bold, yang berarti dia nanti teks semi tebal. Di sini ada teks yang ditambahkan. Nah, untuk ini ada di kelas call MD6 ini sama seperti yang tadi pengertiannya, dan di sini ada image source image/image1.jpg, alt web design image, dan kelas image fluid, yang berarti menampilkan gambar dari file image dengan nama image1.jpg, dan alt ini digunakan untuk sekiranya nanti file image1.jpg ini tidak ditampilkan,
teks web design image ini yang akan muncul. Dan kelas image fluid ini kelas image fluid ini adalah kelas CSS yang digunakan untuk memberikan gambar fleksibilitas untuk menyesuaikan ukuran dengan baik dalam wadah induknya tanpa menghilangkan proporsi aslinya. Nah, untuk yang lain juga sama seperti yang di sini. Sampai sini. Nah, selanjutnya ada additional content. Ini dia memberikan padding atas dan bawah sebesar 5. Pilih 5 ini dan konten tadi untuk memberikan margin kiri dan kanan secara otomatis. Ini ada teks 3x1 font semi bold text center MB8 ini. Baik di sini nanti akan memiliki ukuran 3x1 dengan menggunakan font semi bold. Perataan yang digunakan adalah center atau perataan rata tengah dan memiliki margin bottom sebesar 8. Di kelas row ini sama seperti yang penjelasan tadi, dan call MD6 ini juga sama seperti yang tadi. Di sini ada teks kali 1 teks kali 1 dengan font semi bold. Berarti nanti Medan University Road ini akan memiliki teks dalam besar kali 1 dan font dengan menggunakan font semi bold. Dan sini kita dapat mendapatkan teks dengan menggunakan P. Nah, yang selanjutnya sama seperti penjelasan yang di atas, dan yang di bawah ini sama seperti penjelasan yang ada pada indeks HTML. Untuk programnya, webnya seperti ini kira-kira hasilnya, tampilannya. Sama seperti indeks tadi dan tim tadi, kita dapat berpindah halaman dengan menekan tombol-tombol yang ada pada kanan atas ini. Nah, selanjutnya ada di kontak HTML. Nah, sama seperti tim HTML dan move HTML, kotak HTML juga bagian besar codingannya sama seperti yang ada pada indeks HTML. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan codingan yang berbeda saja. Nah, di sini ada bagian kontak selection. Ada selection ID, kontak, plus di 5 ini seperti yang tadi digunakan untuk mendefinisikan bagian kontak dengan ID unik kontak dan memberikan padding atas dan bawah sebesar 5 satuan. Nah, di sini ada kelas kontainer. Seperti yang tadi juga, kontainer adalah kelas bootstrap yang digunakan untuk mengatur elemen untuk memiliki margin kiri dan kanan secara otomatis. Nah, dan ada kelas row juga. Seperti yang tadi, artinya row itu digunakan untuk dalam kerangka kerja front end seperti bootstrap untuk mengelompokkan elemen-elemen menjadi baris-baris dalam tata letak grid. Nah, kelas call MD6 ini seperti yang tadi untuk memberikan kolom medium sebanyak 6 lebar dari konten namanya. Nah, di sini ada teks 3x1 font semi bold kontak as. Dan berarti nanti kontak as ini memiliki besar teks sebesar 3x1 dan menggunakan font semi bold atau semi tebal.
teks yang ditambahkan. Nah, di sini ada strong address /strong. Nah, strong ini digunakan untuk membuat teks address ini menjadi tebal, tulisan cetak tebal, atau sama seperti bold. Strong ini, dan bisa ditambahkan teks di luar strong ini tidak akan memiliki cetak tebal, hanya yang di dalam strong ini saja. Nah, lanjut. Di sini ada form group. Form group ini digunakan untuk membuat kerangka kerja front end dengan memberikan gaya dan tata letak khusus pada elemen-elemen formulir di dalamnya. Nah, di sini ada label for name label. Ini berarti untuk menampilkan label name, dan di sini ada input type text class form control ID name dan required. Ini berarti inputan yang akan dimasukkan di form name tadi adalah tag berbentuk teks. Kelas form control ini adalah kelas CSS yang digunakan dalam kerangka kerja Bootstrap untuk memberikan gaya pada elemen formulir di dalam desain web. Nah, ID ini adalah sama seperti labelnya tadi, ID-nya name dan labelnya name, dan name juga sama seperti labelnya tadi, name dengan name. Dan ini berarti form tersebut wajib diisi, tidak boleh kosong sebelum kita mensubmitnya. Dan untuk label email sama seperti label name. Nah, untuk label message ada yang berbeda, ada text area class form control. Text area itu adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat area teks multi-line di halaman web. Pengguna dapat mengetikkan beberapa baris teks di dalam teks area. Ini tadi ada form control, teks area kelasnya menggunakan form control, ada ID-nya diambil dari kelasnya, diambil dari labelnya maksudnya, name-nya juga. Ini ada row 4, ada row 4. Ini adalah atribut yang menentukan jumlah baris teks yang ditampilkan oleh teks area secara default. Dalam hal ini, teks area akan menampilkan 4 baris teks, dan ada required. Ini berarti teks form wajib diisi sebelum disubmit. Nah, di sini ada button type submit plus btn binary. Button itu adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat tombol. Tombol ini dapat berisi teks, gambar, atau elemen HTML di dalamnya. Lainnya. Untuk type submit ini adalah atribut type yang menunjukkan bahwa tombol yang digunakan untuk mengirimkan formulir adalah tombol ini, tombol submit. Ketika tombol ini ditekan dalam formulir tersebut akan diajukan untuk submit. Ini penting dalam formulir web karena itu adalah cara untuk mengirimkan data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini ada kelas btn binary. Ini adalah atribut kelas CSS yang digunakan untuk memberikan gaya pada tombol. Dalam hal ini, tombol diberi kelas btn yang merupakan kelas umum untuk tombol, dan kelas btn binary digunakan untuk memberikan warna latar belakang biru pada tombol. Warna biru bisa menunjukkan bahwa tombol ini sedang ditekan atau sudah ditekan. Dan submit ini untuk menampilkan teks yang berada pada tombol. Ini teks yang ada pada tombol submit. Dan yang kode yang di bawah ini sama seperti index HTML, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Nah, baik, kita akan
coba menjalankan webnya. Nah, di sini ada form yang dapat diisi, dapat kita tulis nama kita, nama apa saja, emailnya, dan pesan yang akan kita sampaikan. Contohnya bagus. Nah, submit. Maka pesannya akan terkirim. Tetapi kami belum dapat menerima pesan yang dikirim karena kami belum membuat backend pada situs web ini. Nah, ketika kita mencoba menekan submit ini sebelum mengisi form yang ada di sini, nanti dia akan muncul kata-kata seperti ini. Please fill out this field. Yang berarti kita tidak bisa melakukan submit sebelum kita mengisi form yang ada di sini. Baiklah. Jadi kesimpulannya adalah kami berhasil membuat desain web sederhana ini dengan HTML dan memanfaatkan library framework CSS yaitu Bootstrap dan Tailwind. Penggunaan Bootstrap sangat memudahkan kami dalam melakukan penataan gaya web, karena hanya dengan menerapkan kelas-kelas yang telah disediakan, kami dapat menghindari proses penyesuaian gaya HTML secara manual. Tailwind pun dapat memberikan fleksibilitas ekstra untuk penyesuaian tampilan sesuai kebutuhan proyek kami. Terima kasih.